Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin saya Nanda Frimelta, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra MSI, CIQNR, CSRL, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi di ruang 09 program studi akuntansi. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Baik, langsung saja kita akan memasuki topik-topik pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah mengenai otonomi divisional, kemudian definisi dan tujuan akuntansi pertanggungjawaban, perbedaan antara akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi konvensional, jenis dari pusat pertanggungjawaban, menetapkan pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, kemudian asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban, serta masalah yang akan dihadapi dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada suatu unit perusahaan. Langsung saja kita masuki materi pertama, yaitu mengenai otonomi divisional. Ada beberapa poin yang menjadi penting bagi otonomi divisional. Yang pertama adalah gaya manajemen dan proses. Gaya manajemen ini memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan, di mana gaya manajemen ini juga berkaitan dengan tingkat keterlibatan manajer dalam suatu perusahaan, kemudian tingkat kepercayaan manajer kepada bawahannya, serta interaksi manajer antar divisi. Misalnya divisi pemasaran memiliki manajer, divisi produksi juga memiliki manajer. Kemudian yang kedua, kebijakan dan prosedur manajemen. Kebijakan dan prosedur ini berkaitan dengan rencana atau rangkaian konsep yang akan menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu kepemimpinan dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan masa yang akan mendatang. Kemudian strategi diversifikasi dan strategi bisnis. Strategi diversifikasi ini adalah strategi di mana perusahaan inti ingin memiliki atau membuka pasar baru atau bisnis baru, baik yang masih berkaitan dengan bisnis utama atau inti, bahkan yang tidak sama sekali ada kaitan dengan bisnis utama atau inti. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya bisnis utama PT Koko ini adalah membuka bengkel motor. Nah, ketika dia melakukan strategi diversifikasi ini, dia ingin membuka pasar baru dan unit bisnis baru. Misalnya yang masih berkaitan dengan bengkel sebagai bisnis utama yang tadi adalah membuka variasi motor, menjual mungkin modifikasi lampu, kemudian list motor. Nah, kalau misalnya Koko ini membuka variasi motor, artinya dia diversifikasi yang masih berkaitan dengan bisnis utama, yakni bengkel tadi. Tetapi ada juga strategi diversifikasi yang tidak memiliki kaitan dengan bisnis utama. Misalnya Koko tadi bisnis utamanya dari bengkel, kemudian dia ingin mencoba membuka pasar baru di bidang kuliner seperti itu atau minuman. Nah, itu kan tidak berkaitan dengan bisnis utamanya. Kemudian strategi bisnis ini adalah planning ataupun strategi yang ada di dalam suatu perusahaan yang mencakup seluruh divisi perusahaan. Jadi setiap unit divisi ini harus memiliki atau menerapkan strategi bisnis tersebut. Kemudian ada struktur tanggung jawab. Struktur tanggung jawab ini berkaitan dengan sumber daya yang nantinya mewakili dari otoritas fungsional dari manajer pusat laba. Kemudian pengukuran dan sistem reward. Pengukuran dan sistem reward ini sebagai penentuan dasar dari kinerja pusat tertentu. Sistem reward ini bisa dalam bentuk insentif berwujud dan insentif tidak berwujud. Insentif berwujud ini misalnya apa? Misalnya pemberian bonus pada gaji atau tambahan gaji, atau pemberian cuti kerja, atau adanya pengurangan jam kerja. Nah, kemudian insentif tidak berwujud ini contohnya apa? Contohnya ucapan kebanggaan atas prestasi tersebut, prestasi bawahan, atau memberikan status baru, adanya kenaikan atau jenjang kerja di kedudukan perusahaan, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah definisi dan juga tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2006 adalah suatu sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban, di mana menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawabannya. Jadi akuntansi pertanggungjawaban ini adalah pengukuran daripada informasi yang diperlukan oleh manajer.
Ada beberapa tujuannya. Pertama, untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Kemudian untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Akuntansi pertanggungjawaban juga digunakan untuk mengukur kinerja manajer agar memenuhi cara manajer berperilaku. Jadi bagaimana manajer perilaku itu diimplementasikan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya. Selanjutnya adalah beberapa sasaran dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, kemudian identifikasi. Kemudian identifikasi ini berkaitan dengan memudahkan ketika ingin mengidentifikasi apakah manajer tersebut merasa puas atau tidak puas terhadap kinerja yang ada dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, keuntungan motivasional. Keuntungan motivasional ini adalah pertanggungjawaban dari individu manajer itu untuk pertimbangan kemampuan, keuntungan, motivasi yang dijamin. Kemudian ketersediaan data dan kesiapan informasi. Ketersediaan data ini menyajikan kinerja yang telah diadakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian kesiapan informasi ini adalah beberapa ketersediaan data-data informasi tersebut. Kemudian pendelegasian ini adalah berkaitan dengan pendelegasian tanggung jawab dari manajer dan pengendalian serta pengambilan keputusan. Kemudian prinsip-prinsip dan akuntansi pertanggungjawaban serta input dan output. Input ini berkaitan dengan sumber daya yang digunakan, bisa jumlah bahan baku yang digunakan, jam kerja yang berkaitan dengan sumber daya manusia, dan output ini adalah berkaitan dengan pendapatan. Nah, input ini jika dihitung dengan moneter biasanya diistilahkan dengan biaya, dan output ini adalah pendapatan. Kemudian akuntansi konvensional versus akuntansi pertanggungjawaban, artinya apa perbedaan dari kedua akuntansi ini? Pertama, dalam akuntansi konvensional data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu yang bertanggung jawab. Sedangkan dalam akuntansi pertanggungjawaban memberikan sentuhan pribadi atau individu terhadap mekanisme akumulasi data yang personal. Kemudian akuntansi konvensional akan mengalokasikan gaji berdasarkan waktu yang digunakan untuk setiap aktivitas. Kemudian sedangkan akuntansi pertanggungjawaban dia membebankan total gaji tersebut kepada atasan yang bertanggung jawab atas aktivitas dari orang tersebut. Selanjutnya pusat-pusat pertanggungjawaban ada 4. Yang pertama pusat pendapatan, di mana pusat pendapatan ini merupakan pusat pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam rupiah tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Nah, yang menjadi pusat pendapatan dalam suatu perusahaan adalah departemen pemasaran. Departemen pemasaran ini dia dapat menunjang pendapatan, tetapi dia tidak langsung berkaitan atau berhubungan dengan jumlah daripada pendapatan tersebut. Misalnya, jika pemasaran tersebut dapat mencapai iklan yang baik atau mendapat ide marketing yang baik, nah hal itu juga akan menunjang daripada tingkat naiknya pendapatan. Kita misalkan ketika kita scroll TikTok, kemudian ada iklan, kita bisa melihat perbandingan iklan yang menarik dengan yang tidak ya. Misalnya dia iklan lip tint atau lip matte. Nah, ketika di dalam iklan itu dia langsung mempraktekkan atau menjamin ketahanan lip tersebut, kita akan tertarik, akhirnya kita check out. Nah, itu kan menambah pendapatan meskipun pemasaran itu tidak langsung berhubungan dengan angka dari pendapatan tersebut, angka dari penjualan tersebut. Itu maksud dari pusat pendapatan. Kemudian yang kedua adalah pusat biaya. Pusat biaya ini adalah bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan jasa, sehingga dapat dilaporkan secara periodik kepada manajer dalam bentuk laporan yang membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. Jadi jangan sampai biaya aktual ini melebihi dari biaya standar. Biaya standar ini bisa disilakan sebagai anggaran. Kemudian pusat laba adalah pertama kondisi untuk mendelegasikan tanggung jawab laba. Kemudian manfaat dari pusat laba. Manfaat dari pusat laba pertama adalah kualitas keputusan yang dapat meningkat karena adanya keputusan tersebut dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan lingkungan daripada keputusan tersebut. Kemudian permasalahan pada pusat laba yakni pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mendapatkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya. Kemudian pusat investasi, beberapa masalah yang umum terjadi dalam pusat investasi pertama adalah masalah dalam tolak ukur dalam alokasi pendapatan bersama. Kemudian dalam pusat investasi ini juga memiliki masalah alokasi pendapatan bersama, alokasi biaya bersama, kemudian juga berkaitan dengan masalah penentuan harga transfer. Selanjutnya
dalam pusat investasi ada beberapa masalah yang terjadi dalam pusat investasi. Pertama, pengukuran tolak ukur prestasi. Kemudian yang kedua, masalah pengukuran aset sebagai dasar investasi. Tolak ukur prestasi ini berkaitan dengan pencapaian daripada perusahaan itu sendiri. Sedangkan pengukuran aset ini bagaimana aset di dalam suatu perusahaan itu diinvestasikan dan digunakan untuk mengevaluasi manajer pusat. Selanjutnya adalah menetapkan pertanggungjawaban dalam organisasi. Seseorang yang diberikan tanggung jawab atas aktivitas atau fungsi yang mungkin pada kenyataannya membagi tanggung jawabnya tersebut dengan atasannya. Kemudian staf yang bukan menjadi mata rantai dalam rantai komando dan tidak secara spesifik diberikan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan struktur pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Manajemen berdasarkan perkecualian mengasumsikan bahwa untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi dengan paling efektif, manajer sebaiknya mengonsentrasikan perhatian mereka pada bidang-bidang di mana hasil aktual yang menyimpang secara substansial dari tujuan yang dianggarkan atau standar. Nah, tadi yang berkaitan dengan pusat biaya ya, tadi ada perbandingan antara biaya aktual dan biaya standar. Kemudian kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Struktur organisasi harus dianalisis terhadap kelemahan dalam pendelegasian dan penyebaran. Jika tanggung jawab yang tumpang tindih menyebabkan timbulnya saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari, maka kompromi yang dapat dilaksanakan harus ditemukan. Nah, ketika suatu perusahaan tidak memiliki atau tidak menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, ini ditakutkan adanya tanggung jawab yang timpang tindih atau tugas yang timpang tindih. Artinya apa? Divisi lain ternyata juga mengontrol ataupun melaksanakan tugas yang ada di divisi lainnya. Misalnya divisi pemasaran ternyata dia juga mengurus mengenai nilai wajar aktiva atau penurunan aset. Nah, itu kan tidak sesuai dengan atau tidak relevan dengan divisinya. Makanya adanya akuntansi pertanggungjawaban ini untuk menstrukturkan organisasi atau jaringan yang ada sehingga divisi per divisi itu benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada di divisi tersebut. Sehingga jaringan pusat pertanggungjawaban akan efektif untuk mengendalikan organisasi jika struktur organisasi formal yang mendasari adalah rasional. Kemudian masalah-masalah yang ada dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Pertama, klasifikasi biaya. Ini berkaitan dengan mengklasifikasi antara biaya yang terkendali dengan tidak terkendali. Kemudian yang kedua, konflik antar departemen. Misalnya adanya sikap kompetensi di antara masing-masing departemen dalam hal yang tidak baik atau negatif, atau menyebabkan persaingan yang bahkan akhirnya masing-masing departemen ini keluar daripada visi misi organisasi atau perusahaan tersebut. Sebenarnya sikap kompetensi itu boleh-boleh saja dalam departemen dalam hal sebagai motivasi, bukan sebagai pandangan negatif terhadap departemen lain. Misalnya departemen pemasaran pada bulan ini mencapai targetnya yaitu iklan berapa persen dari sebelumnya. Nah, kemudian kompetensi merasa itu dijadikan kompetensi tetapi sebagai motivasi agar departemen lain itu menjadi termotivasi dan juga terpacu untuk meningkatkan daripada kinerja masing-masing divisi tersebut atau departemen tersebut. Kemudian keterlambatan pelaporan, misalnya pelaporan ini dilakukan selama 1 bulan sekali tetapi karena ditunda-tunda akhirnya terjadi keterlambatan pelaporan. Kemudian overloading informasi ini atau berlebihan dengan semua informasi yang tersedia. Kemudian ketergantungan lengkap akan menipu. Jadi akuntansi pertanggungjawaban ini tidak dapat diandalkan atau tidak dapat sepenuhnya digantungkan oleh manajer sebagai penentu daripada atau pengendalian dari manajemen. Tapi ada baiknya akuntansi pertanggungjawaban ini hanya dijadikan sebagai pengarah atau penentu jalan ya untuk menuju aspek-aspek atau poin-poin yang perlu ditindaklanjuti dalam suatu manajemen perusahaan. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan? Boleh, silahkan tuliskan di kolom komentar jika memang teman-teman ada pertanyaan. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video dari awal sampai dengan akhir video. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan pelafalan selama video ini berlangsung. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.